Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Heru Sidik Nugroho, dari Prodi Pendidikan Dasar 2 atau Dikdas 2, program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Langsung saja di sini saya akan memaparkan susunan kurikulum atau susunan pembelajaran blended learning. Kita ketahui bersama bahwa sekarang ini di masa pandemi COVID-19 sangat populer sekali bahwa pembelajaran sekarang mulai beralih pada pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini adalah pembelajaran tatap muka atau melalui jaringan dalam penyampaian konten ataupun materi pembelajarannya. Untuk pembelajaran daring sendiri, mengapa sangat populer? Karena desakan kebutuhan untuk terus belajar dan menyampaikan pembelajaran oleh guru kepada siswa, ataupun siswa menerima seluruh materi pembelajaran dari guru, tetapi tanpa tatap muka. Nah, di sini pembelajaran yang saya susun adalah pembelajaran blended learning. Nah, pembelajaran blended learning ini sama halnya dengan pembelajaran daring. Akan tetapi terdapat perbedaan sedikit, yaitu tidak sepenuhnya pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, secara pasti pembelajaran ini dilakukan masih melalui tatap muka. Melalui tatap muka dan digunakanlah pembelajaran daring. Jadi setengah pembelajaran daring dan setengahnya lagi pembelajaran konvensional ataupun secara tatap muka. Langsung saja untuk model pembelajaran blended learning yang saya susun ini adalah pada kelas 4 tema 7 subtema 2, yaitu tentang indahnya keberagaman budaya negeriku. Dengan proporsi kegiatan pembelajaran yaitu 67% pembelajaran secara langsung dan 33%-nya pembelajaran kelas. Dalam subtema 2 terdapat 6 kali pembelajaran, yaitu perbandingannya antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran online adalah 4:2. Nah, kita ketahui bersama bahwa untuk pembelajaran pada masa sekarang ini, di masa sekarang yaitu di era industri 4.0, itu sudah beralih kepada pembelajaran yang berorientasi pembelajaran abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 ini salah satunya adalah menggunakan teknologi sebagai penunjang ataupun sebagai media dalam pembelajarannya. Baik nanti media pembelajaran teknologinya diterapkan kepada masing-masing siswa ataupun hanya guru saja yang menerapkannya. Nah, untuk pembelajaran 1 ini terdapat 2 mata pelajaran yang terintegrasi. Di antaranya adalah pembelajaran bahasa Indonesia terintegrasi dan dengan mata pelajaran IPA. Nah, di sini untuk aspek yang ditonjolkan adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Masing-masing adalah untuk bahasa Indonesianya sendiri pada KD 3.7, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Untuk keterampilannya, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Sedangkan untuk pembelajaran IPA-nya pada KD 3.3, yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya.
antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Kemudian untuk KD 4.3 atau KD keterampilan. KD keterampilan sendiri adalah mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gaya otot, gaya listrik, dan sebagainya. Langsung saja kepada sintak pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran yang saya terapkan adalah model pembelajaran tracer clue. Nah, pembelajaran tracer clue sendiri nanti ditunjang dengan pembelajaran yang berbasis teknologi juga, yaitu dengan menggunakan media sosial. Mengapa menggunakan media sosial? Ini dengan tujuan sebagai alternatif dalam pembelajaran daring. Jika guru belum menguasai berbagai macam platform ataupun aplikasi pembelajaran daring, maka guru juga bisa menerapkan pembelajaran melalui media sosial. Contohnya bagaimana? Contohnya nanti dapat saya jelaskan pada langkah-langkah pembelajaran 1 dengan menggunakan model pembelajaran tracer clue. Nah, di dalam pembelajaran tracer clue ini nanti siswa itu lebih kepada memecahkan beberapa clue atau petunjuk. Langsung saja untuk pembelajaran ini, langkahnya adalah siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setelah itu, guru menjelaskan aturan awal dalam pembelajaran dan pembatasan waktu dalam memecahkan clue berupa teka-teki pertanyaan. Ya, nah jadi di sini nanti guru harus menjelaskan terlebih dahulu aturan atau tata tertib dalam pembelajaran ini dan memiliki batasan waktu atau pembatasan waktu dalam memecahkan beberapa clue, teka-teki pertanyaan. Selanjutnya, guru menginstruksikan setiap kelompok menggunakan handphone untuk membuka media sosial berupa Instagram dan membuka akun yang telah dibuat serta disiapkan oleh guru. Nah, dapat dilihat di sini pada langkah ini yang ketiga, untuk pembelajaran ini siswa diperbolehkan untuk menggunakan smartphone atau gadget. Nantinya di sini tidak seluruhnya siswa menggunakan gadget, akan tetapi dalam satu kelompok nanti minimal menggunakan satu handphone. Nah, setelah itu, setelah diinstruksikan oleh guru untuk membuka media sosial dan membuka akun yang telah disiapkan guru, nah nanti setiap kelompok dipersilahkan untuk membuka video pertama dan video kedua yang telah terupload dan menjawab clue dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi setiap video nanti ada batasan waktunya. Untuk video yang pertama nanti setelah di-share, dibatasi waktunya dalam beberapa menit, misalnya 10 menit. Setelah 10 menit di-share, siswa harus segera membuka. Kalau tidak membuka lewat dari 10 menit, maka video itu sudah tidak dapat dilihat. Nah, nanti videonya adalah berupa petunjuk-petunjuk dari gurunya. Nah, nanti bagaimana terserah itu bagaimana merancangnya dalam videonya, video yang akan disiapkan. Kemudian setiap kelompok dipersilakan untuk membuka video ketiga yang telah terupload dan menemukan petunjuk clue, yaitu menemukan sebuah harta karun berupa reward kelompok, perlengkapan membuat peta konsep materi. Nah, untuk yang video yang terakhir ada video yang ketiga. Nanti guru memberikan petunjuk berupa semacam peta. Nanti setiap kelompok diarahkan untuk mencari sebuah harta karun yang telah diletakkan di sebuah tempat. Nah, jadi setiap kelompok harus mencari harta karun tersebut. Setelah menemukan harta karun berupa peta konsep itu, nanti siswa harus menyusun peta konsep pembelajaran.
menyusun dengan sebaik mungkin. Setelah itu, yang terakhir, setiap kelompok dipersilahkan untuk maju ke depan menjelaskan materi hasil pekerjaannya. Yang terakhir adalah kegiatan mengkomunikasikan. Nah, jadi untuk pembelajaran ini harus betul-betul dipersiapkan. Bahkan materinya pun harus sudah dipelajari sebelumnya, sehingga nanti siswa lebih paham bagaimana membuat peta konsep materi. Nah, kalau sudah memahami materi sebelumnya, pasti siswa dapat dengan mudah membuat peta konsep dan menjelaskan peta konsepnya tersebut. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, pembelajaran yang kedua, di sini pelajaran yang terintegrasi adalah pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Terintegrasi dalam satu subtema. Untuk pembelajaran IPA mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gravitasi, dan gaya gesekan. Untuk keterampilannya mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Untuk bahasa Indonesianya sendiri, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Kemudian, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Sedangkan untuk materi seni budayanya, yaitu mengetahui gerak tarik kreasi daerah. Untuk keterampilannya memperagakan gerak tarik kreasi daerah. Langsung saja kepada sintak model pembelajarannya. Nah, di sini model pembelajaran yang saya terapkan adalah discovery learning. Nah, ini masih tergolong kepada model pembelajaran kooperatif, di mana siswa nanti dapat mencari sendiri pengetahuannya atau mencari pemahaman sendiri melalui pengamatan. Nah, langsung saja pada kegiatan yang pertama, masih sama dengan model pembelajaran sebelumnya. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian guru menampilkan video berbagai macam tarian dari berbagai daerah. Nah, nanti video yang ditampilkan itu terserah. Yang penting adalah menampilkan sebuah tarian dari berbagai daerah yang ada di Nusantara. Bisa melalui video secara langsung ataupun lewat aplikasi YouTube. Nah, setelah itu, guru menampilkan materi bahan ajar e-modul mengenai listrik statis dan listrik dinamis. Nah, dalam guru memaparkan materi pembelajaran, guru menggunakan bahan ajar berupa elektronik modul. Nah, elektronik modulnya berupa yang dibuat melalui aplikasi Sigil ataupun aplikasi secara online melalui Sigil mengenai materi listrik statis dan listrik dinamis. Nah, nanti modul itu ditampilkan oleh guru. Nah, setelah itu siswa diminta untuk mengamati benda-benda elektronik. Benda-benda elektronik yang ada di sekitarnya. Misalnya yang ada di dalam kelas itu apa saja. Nanti itu termasuk listrik dinamis ataupun listrik statis. Begitu. Setelah itu siswa berdiskusi serta berbagi pengalaman dengan temannya dalam satu kelompok untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi. Nah, setelah mengamati secara bersama-sama, secara berkelompok, siswa itu juga dipersilahkan untuk berdiskusi atau berbagi pengalaman sesama anggota kelompok. Nah, pengalamannya bagaimana siswa itu menemukan benda-benda elektronik yang ada di rumahnya. Itu termasuk listrik statis ataupun dinamis. Nah, setiap siswa boleh berbagi pengalaman untuk menambah pengetahuan atau pemahaman baru. Setelah itu, setelah diskusi dilakukan, siswa membandingkan hasil diskusi antar kelompok untuk mendapatkan informasi dan solusi terbaik. Nah, setelah itu, siswa harus memaparkan
hasil diskusinya sebagai bahan perbandingan atas apa yang telah ditemukan oleh setiap kelompok. Apakah sama ataukah tidak. Nah, setelah itu, setelah terdapat berbagai macam pengetahuan dan pemahaman baru, nanti guru mencarikan solusi terbaik ataupun menyimpulkan. Nah, menyimpulkan kebenaran dari apa yang siswa temukan dalam melakukan pengamatan. Setelah itu, siswa menginformasikan hasil diskusinya. Setiap siswa nanti dianjurkan untuk menginformasikan kepada teman-temannya. Perwakilan dalam satu kelompok, satu orang anggota untuk menginformasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, pembelajaran yang ketiga. Untuk pembelajaran yang ketiga ini, materi yang terintegrasi adalah materi pembelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Untuk IPS-nya, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa. Untuk KD 4.2, KD keterampilannya, yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Untuk bahasa Indonesianya, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Untuk KD 4.7, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk yang pembelajaran BKN-nya, mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa sosial. Nah, untuk KD 1.4-nya ini adalah KD aspek sikap. Nah, yang dinilai nanti itu adalah sikapnya, yaitu mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, dan sosial. Untuk KD 3.4 itu adalah KD pengetahuan, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Selanjutnya, nah sintaknya itu bagaimana? Nah, sintak dalam pembelajaran ini tidak ada, karena dalam pembelajaran ini menggunakan pembelajaran full daring atau atau pembelajaran tanpa tatap muka. Nah, untuk pembelajaran full daring ini harus dipersiapkan sedemikian rupa untuk perencanaan dan pelaksanaannya agar pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Dan KD dalam pembelajaran dapat tercapai melalui pembelajaran ini. Langkah-langkahnya apa saja? Yaitu untuk langkah yang pertama, guru harus mengkoordinasikan, menginformasikan waktu pelaksanaan pembelajaran daring melalui platform Kuiper. Nah, di sini sebelum adanya pembelajaran daring, guru harus menginformasikan dan mengkoordinasi. Nah, guru harus terdapat grup kelas di WA ataupun media sosial lainnya agar nanti dapat terkoordinasi dengan baik. Nah, dan siswa dapat secara keseluruhan dapat mengikuti nantinya. Kemudian platform yang digunakan adalah platform Kuiper. Nah, di sini materi dan soal pembelajaran ketiga pada subtema 2 ini dibuat secara mandiri oleh guru. Nah, membuatnya bagaimana atau menyiapkannya bagaimana nanti di dalam kelas online itu? Menyiapkannya adalah yang pertama guru harus menyiapkan dulu materi pembelajarannya, baik itu dikemas melalui PowerPoint ataupun e-modul dan lain sebagainya. Nanti dapat dipersiapkan. Setelah itu untuk dapat dipublikasikan atau di-share di Kuiper, yaitu dapat dilakukan dengan melalui fitur Key Create. Nah, nanti itu ada fiturnya di beranda untuk disiapkan dan dapat diakses di Key Learn. Nah, itu adalah nanti ada fitur selanjutnya, Key Learn. Selanjutnya, guru menyiapkan dan membuat kelas pada halaman beranda. Setelah guru menyiapkan dan membuat kelas pada halaman beranda, guru membagikan kode kelas kepada siswa. Nah, nanti di dalam
untuk masuk ke dalam kelas online sendiri harus menggunakan kode. Nah, kodenya nanti bisa dibagikan guru lewat grup WhatsApp dan sebagainya. Kemudian siswa dan guru yang telah terkoneksi dalam kelas online nanti dapat melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya pembelajaran secara langsung. Itu nanti dapat berdiskusi dengan menampilkan materi pembelajaran yang telah disiapkan guru di dalam Gkred ataupun bertanya jawab. Nah, setelah selesai pembelajaran, nanti guru dapat menyiapkan tugas. Nah, tugasnya itu nanti dapat diakses melalui Keylearn. Nah, jadi siswa nanti diperintahkan untuk membuka fitur Keylearn. Nah, setelah itu siswa wajib mengerjakan tugas. Nah, setelah siswa mengerjakan tugas, nanti guru dapat memantau bagaimana kegiatan siswa dalam pembelajaran melalui fitur Keylink. Nah, nanti di Keylink itu dapat diakses proses pengerjaan tugasnya bagaimana, pengumpulan tugas, serta penilaiannya sekaligus. Nanti dapat dipantau melalui fitur Keylink. Kemudian hasil penilaiannya pun dapat diunduh secara langsung nanti. Nah, ini keunggulan dari Kuiper. Nah, mungkin untuk pembelajaran yang full daring ini cukup rumit dan perlu adanya sebuah simulasi ataupun pelatihan terlebih dahulu untuk melaksanakan ini, baik dari gurunya maupun siswanya harus benar-benar siap untuk melakukan pembelajaran full daring. Kemudian di pembelajaran keempat, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. PKN dan IPS terintegrasi menjadi satu. Untuk bahasa Indonesianya terdapat KD 3.7 pengetahuan, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Kemudian 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk pembelajaran PPKN-nya, yaitu KD aspek sikap ya. 1.4 mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa dan sosial. KD 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Untuk pembelajaran IPS-nya, materi pembelajaran IPS-nya mengacu kepada KD 3.2 juga, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Langsung saja kepada sintak ataupun langkah-langkah pembelajarannya. Nah, langkah-langkah pembelajarannya bagaimana? Dapat kita lihat. Nah, ini dalam pembelajaran keempat ini menggunakan model pembelajaran STAD. Nah, langkah-langkah model pembelajaran STAD ini, yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan motivasi dalam pembelajaran. Yang kedua, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok secara heterogen. Nah, langkah STAD ini masih sama dengan model pembelajaran kooperatif lainnya. Nah, selanjutnya presentasi menyampaikan materi pembelajaran. Nah, seluruh materi pembelajaran yang ada dalam pembelajaran keempat ini nanti dikemas dalam bentuk presentasi flash media. Flash media membuka website Prezi menggunakan sambungan internet. Nah, di sini sama halnya dengan PowerPoint. Prezi ini juga merupakan media presentasi materi. Namun bedanya untuk Prezi ini lebih interaktif dan
Bentuknya yaitu flash media, menggunakan sambungan internet, melalui website, harus ada sambungan websitenya ataupun sambungan internetnya. Kemudian guru membagikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Kemudian di dalam kelompok siswa berdiskusi mengenai keunikan pakaian adat daerah dan menyebutkan pakaian adat daerah asalnya. Nah, nanti di dalam sintak model pembelajaran ini masih ada kegiatan diskusinya mengenai materi SBDP atau seni budaya, yaitu terkhusus kepada pakaian adat daerah dan keunikannya. Nah, nanti di dalam STAD ini yang membedakan dengan pembelajaran kooperatif sebelumnya adalah terdapat kuis. Nah, kuis ini dijadikan sebuah evaluasi. Nah, dijadikan evaluasi oleh guru terhadap siswanya. Nah, guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis, evaluasi tentang materi yang dipelajari, dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-masing. Nah, nanti kuisnya dapat disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan atau akan disampaikan. Nah, kuis nanti dapat dikemas dengan semenarik mungkin oleh guru yang menjadikan siswa lebih berkompetitif melakukan persaingan sehingga muncul nanti sebuah motivasi baru kepada siswa untuk belajar, untuk lebih semangat dalam belajar. Yang terakhir adalah pemberian reward kepada kelompok terbaik. Nah, bagi kelompok yang mendapatkan skor tertinggi ataupun dinilai guru menjadi kelompok yang terbaik, nanti akan mendapatkan reward bisa berupa hadiah ataupun reward lainnya, penghargaan lainnya. Untuk pembelajaran yang selanjutnya adalah pembelajaran kelima. Materinya mengenai materi pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. KD-nya pada bahasa Indonesia menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Kemudian KD 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Mata pelajaran PPKN mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa dan sosial. Untuk KD 3.4-nya mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Kemudian materi pelajaran SPDP-nya yaitu KD 3.3 mengetahui gerak tarik kreasi daerah, dan KD 4.3 memperagakan gerak tari kreasi daerah. Nah langkah untuk model pembelajaran yang diterapkan yaitu model pembelajaran kontekstual teaching learning. Langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, sebelum melakukan penyampaian materi pembelajaran, guru dianjurkan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik agar menumbuhkan minat belajar bagi peserta didiknya. Kemudian guru menampilkan video YouTube pada layar LCD tentang keragaman kesenian yang ada di Indonesia. Nah, di sini penyampaian materinya menggunakan media berupa video YouTube yang telah terpasang pada layar LCD. Nanti materinya tentang beragam kesenian yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah seni tari, dan guru nanti bisa melakukan bertanya jawab tentang keunikan tarian yang ada di Indonesia. Kemudian barulah siswa dibentuk ke dalam beberapa kelompok secara heterogen.
Nah, pembentukan kelompoknya tidak boleh disama-samakan, harus berbeda sesuai dengan jenis kelamin ataupun tingkat kemampuan kognitif siswa. Setelah itu, guru membagikan lembar kerja kepada setiap masing-masing kelompok. Kemudian siswa berdiskusi dan mengidentifikasi nama-nama tarian yang ada di Indonesia dan mengamati gerakan tarian. Nah, setelah itu, setiap kelompok diperkenankan untuk membuka aplikasi YouTube dan mencari berbagai macam tarian. Nah, di sini juga diperkenankan oleh guru pada siswa untuk menggunakan gadget. Nah, syaratnya adalah satu kelompok menggunakan minimal satu gadget saja. Setelah itu, setiap kelompok diwajibkan untuk memilih salah satu tarian daerah, kemudian diamati dan dipraktekkan gerakannya di depan kelas. Nah, ini nanti berkaitan dengan penilaian atau evaluasi aspek keterampilan atau psikomotor. Kemudian yang terakhir adalah siswa mengungkapkan pengalamannya secara individu setelah mempraktekkan tarian. Nah, nanti setelah dipraktekkan oleh siswa, guru menanyakan bagaimana pengalamanmu setelah mempraktekkan pembelajaran atau mempraktekkan tarian daerah yang dipilih dalam kelompoknya. Nah, itu untuk pembelajaran kelima atau menggunakan model contextual teaching learning. Dan yang terakhir adalah pembelajaran keenam. Nah, pembelajaran keenam ini materi yang terintegrasi yaitu pelajaran bahasa Indonesia dengan seni budaya. Hanya 2 mata pelajaran saja, yaitu KD-nya 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. KD 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Dan mata pelajaran seni budaya, yaitu KD 3.3 mengetahui gerak tari kreasi daerah. Dan KD 4.3 memperagakan gerak tari kreasi daerah. Nah, berikut ini adalah sintaknya. Sintak model pembelajarannya masih sama dengan model pembelajaran sebelumnya, menggunakan discovery learning. Nah, langkah-langkahnya adalah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian guru menampilkan video pementasan seni musik tradisional. Nah, setelah itu guru menampilkan materi bahan ajar berupa PowerPoint yang berisi materi keragaman alat musik. Kemudian siswa mengamati teks dan mencari kata yang sulit dalam bacaan. Nah, ini berkaitan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu siswa mencari makna dan arti kata yang sulit menggunakan gadget ataupun smartphone. Nanti dalam sebuah teks siswa dapat mencari kata-kata yang sulit itu apa saja. Setelah menemukan, kemudian siswa dapat mencari maknanya secara langsung menggunakan gadget. Ini dalam kelompok. Jadi artinya masih sama dengan pembelajaran sebelumnya, menggunakan setiap kelompok menggunakan satu gadget saja minimal. Kemudian setelah mengetahui maknanya, guru membagikan lembar kerja berupa lembar pengamatan suara alat-alat musik tradisional. Nah, setelah dibagikan, di sini sudah jelas sekali bahwa kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya yaitu melakukan pengamatan. Pengamatannya bagaimana? Menggunakan indera pendengaran. Nah, mengamatinya. Prosesnya menggunakan indera pendengaran. Nah, jadi nanti guru memperdengarkan alat-alat musik tradisional menggunakan speaker. Nah, speaker. Kemudian siswa menuliskan nama alat musik dan asal daerahnya serta cara memainkannya. Nah, di dalam lembar kerja siswa nanti
Setelah mengamati atau mendengar bunyi-bunyi alat musik, siswa dapat secara langsung menuliskan nama alat musiknya. Alat musiknya apa nanti yang diperdengarkan dan asal daerahnya dari mana dan cara memainkan alat musik tersebut bagaimana. Itu nanti terdapat pada lembar kerja siswa. Setelah itu, siswa membandingkan hasil diskusi antar kelompok untuk mendapatkan informasi dan solusi terbaik. Nah, pada kegiatan ini adalah kegiatan evaluasi ya, atau membandingkan hasil kerja siswa. Bagaimana hasilnya? Apakah sama ataukah tidak? Nah, setelah itu nanti guru juga harus menyimpulkan sehingga menghasilkan solusi terbaik dan pemahaman yang benar bagi siswa. Untuk langkah selanjutnya, siswa menyimpulkan hasil diskusi mengenai materi keragaman alat musik tradisional. Kemudian yang terakhir adalah siswa menginformasikan hasil diskusi. Nah, menginformasikan ini merupakan kegiatan mengkomunikasikan dalam pendekatan saintifik. Nah, nanti setiap siswa diperintahkan oleh guru untuk menginformasikan hasil diskusinya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran ataupun kurikulum pembelajaran blended learning yang saya susun pada subtema 2 ini. Cukup sekian saja. Masih banyak kekurangan dan perlu dievaluasi agar pembelajaran ini nantinya bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolahan. Itu nanti bisa diterapkan oleh guru ataupun kepada teman-teman yang ingin menerapkan pembelajaran ini. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.